Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Deva Kurnia dengan NIM 1911290006, kelas 6A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari macam-macam deeksis untuk memenuhi UAS mata kuliah pragmatik. Yang pertama yaitu pengertian deeksis. Kata deeksis berasal dari kata Yunani deetikos yang berarti hal yang menunjukkan secara langsung. Dalam bahasa Yunani, deeksis merupakan istilah teknis untuk salah satu yang mendasar yang diperlakukan dalam tuturan. Sedangkan istilah detikos yang dipergunakan oleh tata bahasa Yunani dalam pengertian sekarang kita sebut kata ganti demonstratif. Pengertian deeksis dibedakan dengan pengertian anafora. Deeksis bisa diartikan sebagai luar tuturan, di mana yang menjadi pusat orientasi deeksis senantiasa si pembicara yang tidak merupakan unsur di dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan anafora merujuk pada tuturan yang baik yang mengacu kata yang berada di belakang maupun mengacu kata yang berada di depan. Macam-macam deeksis. Yang pertama yaitu deeksis orang atau deeksis persona. Deeksis persona merupakan deeksis yang menunjukkan diri penutur. Orang yang sedang berbicara mendapat peranan yang disebut persona pertama. Apabila ia tidak berbicara lagi dan kemudian menjadi pendengar, maka ia berganti memakai topeng yang disebut persona kedua. Yang kedua yaitu deeksis tempat. Deeksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi, ruang, atau tempat yang dipandang dari lokasi, pemeran, serta peristiwa berbahasa itu. Ini adalah menurut Agustina pada tahun 1995 pada halaman 45. Deeksis tempat ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Yang ketiga yaitu deeksis waktu. Deeksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat. Contoh deeksis waktu adalah kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, atau pada suatu hari. 4. Deeksis wacana. Deeksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Menurut Agustina pada tahun 1995 halaman 47. Deeksis wacana ditunjukkan oleh anafora dan katafora. Yang kelima yaitu deeksis sosial. Deeksis sosial adalah mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara, atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Menurut Agustina pada tahun 1995 pada halaman 50. Lalu deeksis menurut Agustina pada tahun 1995 halaman 51. Deeksis yang pertama yaitu deeksis sejati dan deeksis tak sejati. Deeksis sejati adalah arti dari kata atau frasa penunjuk yang seluruhnya dapat diterangkan dengan konsep deeksis. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai sebagai penunjuk deeksis tidak mengandung makna lain selain dari makna deeksis itu sendiri. Kata yang sering dijadikan sebagai deeksis sejati adalah kata-kata yang dipakai untuk perujuk atau penunjuk. Dalam deeksis sejati, makna kata atau frasa yang dipakai dalam deeksis hanya sebagian mengacu kepada deeksis, sedangkan sebagian lagi fungsinya adalah non-deeksis. Yang kedua yaitu deeksis kinestik dan deeksis simbolik. Dalam deeksis kinestik, kata-kata yang digunakan hanya dapat dipahami jika disertai pengamatan gerakan badan yang disertai dengan pendengaran dan penglihatan atau rabaan. Dalam deeksis simbolik diperlukan pengetahuan tentang faktor, tempat, dan waktu dari peristiwa berbahasa itu untuk dapat memahami siapa dan apa yang dimaksud dalam kalimat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.